Halo, jumpa lagi bersama Yorita dari Mirai People Development Consultant. Kali ini kita akan membahas kepribadian, bakat, dan juga struktur yang dimiliki oleh Kim Tae-young atau yang dikenal dengan nama panggung V. Dan di sini kita juga akan melihat kenapa V ini bisa sampai dinobatkan sebagai the world most handsome. Bersama-sama kita lihat. Nah, bagaimana sesungguhnya kepribadian dari Kim Tae-young atau V ini? V ternyata mempunyai kepribadian yang mirip dengan J-Hope, yaitu mempunyai elemen Yin Wood. Elemen Yin Wood ini sangat cocok untuk bekerja di bidang seni karena dia senang sekali jika atau dia termotivasi jika dia mendapatkan perhatian, mendapatkan penghargaan seperti itu. Jadi orang dengan elemen Yin Wood ini cocok untuk bekerja di bidang yang berkaitan dengan kesenian. Selain itu, orang dengan elemen Yin Wood ini mempunyai kekuatan yaitu dia mudah beradaptasi, dia elegan, lihat aja tampilannya Kim Tae-young. Terus dia detail, dia baik hati, dia mempunyai hati yang lembut juga, terus dia punya banyak ide dan dia seorang yang pandai memotivasi. Selain itu, orang dengan elemen Yin Wood itu dianugerahi kemampuan untuk berdiplomasi atau membuat taktik. Makanya dia juga cocok selain menjadi seniman, orang dengan elemen Yin Wood ini cocok untuk menjadi seorang politisi atau diplomat. Karena yaitu dia mempunyai kemampuan untuk berdiplomasi. Terus, nah apa yang membuat Kim Tae-young ini bisa survive? Nah, orang dengan elemen Yin Wood ini karena kan dilambangkan dengan tanaman kecil yang mudah merambat atau rumput seperti itu. Nah, orang dengan elemen Yin Wood ini dia mudah sekali beradaptasi, dia bisa survive ketika dia ditempatkan di mana aja. Nah, itu orang dengan elemen Yin Wood. Jadi walaupun begitu banyak tekanan, walaupun begitu banyak bulian, si Kim Tae-young kecil ini tetap fokus pada keinginannya untuk menjadi seorang seniman. Dia pada saat kecil ketika dia ditanya oleh ayahnya, kamu ketika besar ingin menjadi apa? Dan dia dari kecil sudah mengatakan bahwa saya ingin menjadi seorang seniman. Nah, karena dari kecil dia sudah fokus ingin menjadi seorang seniman dan ternyata dia juga dianugerahi oleh Tuhan energi elegansil. Energi elegansil ini dimiliki oleh beberapa anggota BTS juga ya. Nah, energi elegansil ini dia mempunyai ketertarikan pada bidang seni atau dia seorang yang kreatif. Nah, itu orang yang dianugerahi energi elegansil ini. Makanya dia cocok sekali berkecimpung di dunia yang berkaitan dengan seni, entah itu menjadi aktor, penyanyi, pelukis, seperti itu. Nah, orang dengan energi elegansil, terus dia Yin Wood, nah itu orang yang dia benar-benar seniman. Makanya nggak heran Kim Tae-young dia bisa memainkan alat musik, dia pandai menyanyi, dan dia juga pandai berakting. Kita sekarang lihat lebih detail lagi di natal chart-nya Kim Tae-young. Ada energi apa aja sih? Nah, dia itu ternyata juga ada energi celestial nobleman. Nah, energi celestial nobleman ini maksudnya adalah ketika dia mendapatkan kesulitan, dia mudah sekali untuk mendapatkan bantuan. Orang yang terlahir dengan energi celestial nobleman ini biasanya mudah sekali untuk mendapatkan bantuan. Selain itu juga ada energi Taiji Nobleman. Nah, beda lagi dengan Celestial Nobleman. Kalau Taiji Nobleman ini ada di kolom jam dan di kolom tahunnya Kim Tae-young, yaitu energi Taiji Nobleman itu adalah dia tertarik pada kehidupan spiritual. Kehidupan spiritual itu tidak melulu berdoa ya. Kehidupan spiritual itu adalah kita menyadari diri kita, apa yang menjadi kelemahan, apa yang menjadi kekurangan diri kita, dan apa yang menjadi kelebihan-kelebihan diri kita. Seperti itu, kita sadar dan kita tahu apa yang kita mau, kita mempunyai clarity atau kejelasan berpikir, menyadari di sekeliling kita. Nah, itu orang dengan energi Taiji Nobleman.
Dan dia juga seorang yang easy going. Kalau kita terlahir dengan energi Taiji Nobleman ini biasanya orangnya easy going. Jadi kalau dia habis putus sama pacarnya, dia tidak berlarut-larut dalam kesedihan, tapi dia cepat move on. Nah, itu orang dengan energi Taiji Nobleman. Nah, sekarang yang menarik adalah kenapa V bisa dinobatkan sebagai orang paling ganteng di seluruh dunia. Dari pacar kita bisa melihat kenapa seseorang itu terlahir ganteng atau menarik seperti itu atau cantik, itu kita bisa melihat. Nah, di natal chart-nya V itu ada lambang peach blossom, jadi dia memang terlahir dengan 2 peach blossom. Karena saya tidak tahu jam lahirnya V, jadi di jam lahirnya kosong, tapi ada lambang hati, itu melambangkan peach blossom atau karisma. Nah, dan juga di kolom bulan itu ada lambang hati. Apa sih yang dimaksud peach blossom? Peach blossom itu adalah lambang karisma kita. Ada 2 peach blossom berarti karismanya bagus sekali gitu kan. Ya siapa sih yang nggak terbius ketika melihat V. Nah, kenapa dia bisa terlahir ganteng? Ternyata peach blossom itu kalau ketemu elemen air, itu dia menimbulkan daya tarik yang lebih. Nah, itu kan peach blossom di kolom bulannya V itu ada lambang red ya, ada lambang tikus. Tikus itu salah satu lambang peach blossom. Nah, ternyata di situ juga ada elemen air. Di bagian bawah, di kolom bulan, di bagian bawah itu kan ada yang water ya, elemen airnya V. Nah, jadi ketika si peach blossom ketemu elemen air ini, dia menimbulkan karisma yang sangat luar biasa. Makanya nggak heran V bisa dinobatkan sebagai orang paling ganteng seluruh jagat raya. Siapa sih yang nggak kelepek-kelepek ngeliat V? Nah, sekarang udah tahu kan, udah paham kan kenapa V bisa menjadi orang paling ganteng seluruh jagat raya. Sekarang kita mau melihat apa sih bakat-bakat yang dimiliki oleh Kim Tae-young ini. V terlahir dengan bakat di analyzer dan filosofer yang cukup tinggi. Ini analyzer dan filosofernya dia kita lihat di bagan bahwa nilainya sama ya, sekitar 80%. Nah, bagaimana sih orang dengan bakat analyzer atau filosofer ini? Jin BTS itu juga ternyata dia juga mempunyai bakat filosofer yang cukup tinggi. Nah, orang-orang dengan bakat filosofer ketika dia menjadi seniman, dia biasanya menciptakan lagu maknanya itu sangat dalam. Kita bisa melihat beberapa lagunya V juga kan maknanya juga sangat dalam. Demikian juga dengan Jin ya, dia menciptakan lagu dengan makna yang sangat dalam dan menyentuh. Selain itu, orang dengan bakat di analyzer, dia itu senang sekali menganalisa, baik itu data ataupun informasi. Dia itu akan menganalisa dulu. Itu orang dengan bakat di analyzer. Nah, dia juga mempunyai kemampuan untuk menyampaikan informasi dengan baik. Itu orang dengan bakat di analyzer. Nah, kalau orang dengan bakat the philosopher itu dia biasanya intuitif, dia visioner juga, terus dia juga pandai membuat strategi atau memahami tren. Dan orang dengan bakat analisa dan filosofer yang cukup tinggi biasanya rasa ingin tahunya besar, terus dia memang terlahir memang sudah cerdas, mudah menangkap sesuatu. Nah, itu orang dengan bakat analisa dan filosofer. Nah, apa yang menarik dari Vida ketika melihat bakatnya? Dari 7 anggota BTS, 5 sudah dianalisa pacarnya, mereka semua memiliki bakat The Warrior. Bakat The Warrior ini adalah orang yang gigih ketika ingin menginginkan sesuatu, orang yang tidak mudah menyerah, orang yang kokoh pada pendirian, itu orang dengan bakat orang dengan bakat The Warrior. Akan tetapi V ini terlahir tidak mempunyai bakat The Warrior. Nah, apa yang membuat dia bisa sesukses sekarang? Biasanya orang-orang sukses itu kan orang-orang yang gigih ya. Nah, V ini bisa sesukses sekarang ketika kita melihat bakatnya dan kita melihat kepribadiannya, kita sudah melihat kepribadian V adalah elemen Yin Wood.
elemen yin wood ini orang yang bisa survive ketika dia ditempatkan di mana aja. Orang yang bisa survive ketika dia mendapatkan begitu banyak tekanan, begitu banyak bulian, dia tetap bisa survive. Itu orang dengan elemen yin wood, dan V ini memiliki. Selain itu dari bakatnya pun kita juga bisa melihat bahwa orang dengan bakat the philosopher, ketika dia mendapatkan motivasi dari orang-orang terdekatnya dan dia mempunyai sesuatu yang dia tuju atau keinginan besar atau cita-cita yang dia inginkan, dia biasanya fokus pada cita-cita tersebut dan dia berusaha untuk mendapatkan cita-cita tersebut. Itu orang dengan bakat the philosopher. Nah, itu dia yang membuat Vi bisa sukses, bahwa dia mendapatkan dukungan penuh dari ayahnya, dari orang terdekat yaitu ayahnya, ketika dia menginginkan untuk menjadi seorang seniman. Vi kecil ditanya oleh ayahnya, kamu ketika besar ingin jadi apa? Dan dia mengatakan, saya ingin menjadi seorang seniman. Dan dia mendapatkan dukungan penuh. Vi selalu mengatakan dalam wawancara bahwa dia bisa pada posisi sekarang ini karena mendapatkan dukungan penuh dari ayahnya. Nah, itu dia yang bisa memotivasi seseorang yang mempunyai bakat the philosopher. Orang dengan bakat the philosopher itu, dia fokus pada apa yang dia tuju ketika dia mendapatkan dukungan dari orang yang terdekat. Nah, V sudah membuktikan hal tersebut. Selain itu, V juga mempunyai bakat diplomasi. Nggak heran ya ketika dia tampil di di PBB pada tahun 2021 ini, dia menunjukkan jiwanya sebagai seorang diplomat muda dan pidatonya juga sempat viral. Nah, bagaimana sih orang dengan bakat diplomat ini? Orang dengan bakat diplomat ini, dia pandai membuat perencanaan, dia pandai menyelesaikan konflik, seperti itu. Itu orang dengan bakat diplomat, dan dia juga menyelesaikan semuanya, menyelesaikan suatu pekerjaan sesuai dengan sistem yang berlaku. Itu orang dengan bakat diplomat. Nah, sekarang struktur apa yang dimiliki oleh V ini? Biasanya orang dengan bakat analyzer tinggi dan filosofer yang cukup tinggi, biasanya strukturnya the thinker. Karena dia orangnya suka mikir seperti itu. Nah, kita lihat apakah V juga mempunyai struktur the thinker. Nah, kenapa pidato di PBB tahun 2021 kemarin yang dibacakan oleh V itu sempat viral? Pasti pihak hype itu atau pihak manajemen yang menaungi V juga tidak asal memberikan si A membaca ini, si B membaca ini, gitu kan, si V diberikan kertas tersebut apa yang harus disampaikan. Itu juga mereka sudah bekerja sama selama kurang lebih 7 tahun ya, 7 atau 8 tahun, sehingga pasti sudah memahami karakter masing-masing anggotanya. Nah, si pihak Kip Entertainment ini memberikan pidato tersebut kepada V karena yaitu V itu mempunyai bakat di analyzer dan di philosopher. Pasti dalam pergaulan juga V ini kalau berbicara juga selalu mementingkan fakta, mementingkan data. Nah, itu orang, dan dia mempunyai kedalaman dalam berpikir. Itu orang dengan bakat di analyzer dan di philosopher seperti tadi sudah disebutkan. Nah, sekarang kita akan melihat strukturnya apa sih V ini. Nah, V ini ternyata mempunyai struktur the thinker. Struktur the thinker itu dia selalu mementingkan analisa data. Dan dia juga seorang pemecah masalah yang handal. Dia senang kalau mendapatkan info dan fakta yang akurat. Itu orang-orang dengan struktur the thinker. Orang dengan struktur the thinker ini juga kalau mendapatkan informasi dia cepat nangkep. Itu keunggulan dari orang dengan struktur the thinker. Dia cepat banget menangkap permasalahan, dia cepat bisa menyelesaikan permasalahan, seperti itu. Dan dia semua dia pikirkan baik-baik sebelum dia mengambil keputusan. Itu orang dengan struktur the thinker. Nah, efek negatif dari semuanya selalu dipikirkan adalah dia lambat dalam mengambil keputusan. Ya nggak apa-apa, lambat dalam mengambil keputusan, tapi itu suatu keputusan yang tepat, yang berguna untuk semua orang atau berguna untuk dirinya hingga ke masa-masa yang akan datang.
nggak ada salahnya kan kita lambat mengambil keputusan, tapi keputusan yang tepat yang kita ambil. Nah itu orang-orang dengan bakat the thinker. Selain itu orang dengan bakat the thinker karena dia selalu menganalisa, dia selalu berpikir sebelum dia bertindak, dia seorang penasehat yang baik. Kalau butuh-butuh nasihat, hubungi sih. Itu dia seorang penasehat yang baik. Terus di sini juga struktur konektornya V juga cukup tinggi. Struktur konektor itu dia pandai membuat jaringan, dia orang yang supel karena mudah berteman, seperti itu tuh orang dengan struktur konektor. Dia juga diplomatis kalau berbicara, itu orang dengan struktur konektor. Dia juga orang yang sangat menyenangkan. Jadi pasti kalau ketemu V langsung ini, kalau kita bercakap-cakap, dia pasti orang yang amat sangat menyenangkan dan kita betah banget ngobrol sama dia. Ya gimana nggak betah, udah ganteng, pinter lagi, pasti kan betah banget kita ya ada di samping dia untuk ngobrol seperti itu. Semoga bisa diberi kesempatan untuk ngobrol langsung dengan para anggota BTS. Nah, kenapa dia mengambil tema sebagai Fate Reader di Season Greeting 2022? Kita lihat. Sudah bisa menjawab kan kenapa V memilih sebagai Fate Reader di Season Greetings 2022? Yap, itu sesuai dengan kepribadian dia. Fate Reader atau pembaca nasib ya. Dia sebagai pembaca kartu tarot. Nah, orang dengan pembaca kartu tarot itu kan dia harus menganalisa ya, menganalisa gambar-gambar, menganalisa data yang keluar, yang ketika kartunya dikocok, terus apa yang keluar dari gambar tersebut, itu kan harus dia analisa satu-satu, dia harus memikirkan gitu kan. Nah, itulah Fate Reader. Itu kan sesuai dengan kepribadian dan bakat yang dimiliki oleh, dan struktur juga yang dimiliki oleh V. Nah, itu pemilihan tema Season Greetings 2022 ini semuanya berdasarkan dengan kepribadian masing-masing anggota BTS tersebut. Ketika kita mengetahui jati diri kita bisa berkembang sesuai dengan kemampuan yang sudah dianugerahkan oleh Yang Maha Kuasa kepada kita. Ini sudah 6 anggota BTS yang dianalisa pacelnya, tinggal satu lagi yaitu Jungkook atau JK. Nanti kita lihat bagaimana jati diri dia yang sesungguhnya. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe.